271 sampai 275 surat Al-Baqarah. Ustadz kita siapa ini yang sudah hadir? Belum ada, Ustadz. Belum ada ya. Nah, jemaah sekalian, karena belum ada Ustadz kita yang hadir, maka mari kita masuk ke screen untuk sama-sama membaca ayat-ayat suci Al-Quran, surat Al-Baqarah, ayat 271 dan sampai 275. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تبدوا الصدقات فنعما هي. إن تبدوا الصدقات فنعما هي. وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم
سيمهم لا يسألون الناس إلحافا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. وما تنفقوا من من خير فإن فإن الله الله به به عليم. عليم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية الذين ينفقون ينفقون أموالهم أموالهم بالليل بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أجرهم عند ربهم ولا ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. الذين يأكلون لا لا يقومون يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. إلى الله. ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العلي العظيم. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli. Terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya yang telah ikut membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga ayat-ayat yang kita baca ini Allah SWT jadikan sebagai wasilah untuk memberikan pertolongan kepada saudara-saudara kita yang ada di Gaza, Palestina sana. Semoga Allah memberikan kekuatan dan kemenangan kepada mereka. Dan Allah tahankan tangan siapa saja yang ingin melakukan kejahatan terhadap mereka.
Kita teruskan surat Al-Baqarah kita, surat yang kedua. Surat Al-Baqarah artinya sapi betina, surat yang berbicara tentang sapi betina. Kemudian surat ini turunnya di Madinah. Madinah itu nama lainnya dulu Yathrib. Jadi sebelum Nabi pindah ke sana namanya Yathrib. Lalu setelah Nabi pindah ke sana, nama Yathrib diganti menjadi Madinah. Madinah sendiri artinya peradaban. Makanya di dalam bahasa Melayu pun kalau tidak salah digunakan kata peradaban itu tamadun. Jadi tamadun itu peradaban. Madinah adalah peradaban. Kadang juga Madinah disebut dengan kota karena di kota itu lebih tinggi tingkat peradabannya daripada di desa-desa. Kalau di desa-desa kehidupannya biasanya monoton, pertanian saja atau perkebunan saja. Tapi kalau di desa-desa semuanya ada. Di kota-kota semuanya ada. Sehingga lebih plural, lebih majemuklah masyarakatnya di sana sehingga kemudian interaksi semakin kaya. Surat ini di Madinah turunnya maka disebutlah dengan Madaniyah, jumlah ayatnya 286 ayat. Bapak Ibu tadi ikut membaca sampai ayat 275. Berarti tinggal 11 ayat lagi. 11 ayat kalau kita rata-ratakan tinggal 2 kali pertemuan karena setiap kali pertemuan kita ada 5 ayat. Jemaah sekalian, kita teruskan surat Al-Baqarah yang pertemuan terakhir kita sampai di ayat 270. Ya. 270 berbicara tentang sedekah dan nazar. Jadi ini adalah berbicara tentang sedekah atau infak. Intinya adalah berbicara tentang bagaimana melepaskan jiwa kita dari jeratan dunia. Kita tahu bahwa dunia ini memang bagus karena dengan dunia ini kita diberikan agama, dengan dunia ini kita beramal, dengan dunia ini kita hidup, tetapi dunia ini juga diberikan sifat sementara. Dunia ini hanyalah merupakan tempat persinggahan. Kita semuanya cepat atau lambat pasti akan meninggalkan dunia ini. Setelah kita meninggalkan dunia ini, kita akan kembali ke alam berikutnya, pergi ke alam berikutnya, yaitu alam akhirat, alam barzah, alam akhirat. Dan kehidupan nanti di alam akhirat adalah kehidupan yang kekal. Nah, bagaimanakah nasib kita di sana tergantung dari persiapan kita di dalam kehidupan dunia ini. Allah SWT berfirman di ayat terakhir kita bahas, ayat 270. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadarin. Jadi apa saja nafkah ataukah infak yang kamu infakkan, aw nazartum min nadarin. Jadi kalau infak itu adalah langsung kita berikan, kalau nazar kita bernazar, berjanji, kalau ini terjadi maka aku akan melakukan kebaikan ini. Nah, kebaikan yang dilakukan setelah hajat kita terjabah namanya nazar. Aw nazartum min nadarin fa innallaha ya'lamuhu. Maka Allah mengetahui semuanya. Jadi semua Allah ketahui, tidak ada yang luput. Wa ma lizalimina min ansar. Dan kalau kita mengingkari nafkah ini atau infak ini padahal kita mampu, ataukah kita tidak melakukan nazar kita pada saat kita bernazar, janji kita pada saat kita berjanji, maka disebut oleh Allah sebagai orang zalim. Dan orang zalim seperti ini Allah katakan nanti di akhirat tidak akan dapat penolong. Jadi syarat untuk mendapatkan penolong harus menghindari kezaliman. Jadi makanya nabi-nabi, rasul-rasul dan manusia suci ataukah insan kamil yang diutus Allah sebagai perantaranya dengan manusia adalah pasti tidak melakukan kezaliman. Agar apa? Agar membimbing kita untuk tidak melakukan kezaliman juga. Kalau yang datang zalim, yang dibimbing juga melakukan kezaliman, bagaimana bisa keluar dari kezalimannya? Yang datang adalah buta, yang dipimpin juga adalah buta, gimana bisa membawa kepada melihat atau terang? Jadi dia tidak mungkin. Maka yang datang itu, yang diutus Allah haruslah yang tidak melakukan kezaliman, seperti dalam surat Al-Baqarah 124, yaitu la yahdi, janjiku ini tidak akan berlaku pada zuriatmu yang zalim. Ya. La yanalu ahdi, ya. La yanalu ahdi zalimin. Ahadku, janjiku ini sebagai pemimpin bagi seluruh manusia
tidak berlaku bagi keturunanmu yang zalim, bagi keturunanmu yang tidak zalim saja berlakunya. Jadi jemaah sekalian berbahagia, kita semuanya justru datang dibimbing oleh mereka yang tidak zalim. Maka inti bimbingan itu agar kita juga belajar untuk tidak zalim. Nah, di antara masalah kalau kita ada kezaliman adalah tidak akan diberikan pertolongan. Pertolongan dari mana? Ya dari yang tidak zalim tadinya, yaitu insan suci yang Allah utus untuk kita. Inilah terakhir pembahasan kita. Sekarang kita masuk pada ayat baru 271. Ini masih berbicara tentang infak ini. Jadi ini ayat-ayat 270-an, 260-an, 270 masih banyak berbicara tentang infak, ya sedekah. Nanti kemudian ayat 280-an berbicara tentang transaksi apa namanya tuh utang piutang, itulah agama. Itulah Al-Qur'an, terus struktur sebetulnya. In tubaddu sadaqati fa ni'ma hiya wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara'a fa huwa khairul lakum. Jadi Bapak Ibu jemaah sekalian, in tubaddu sadaqati fa ni'ma hiya. Jika kalian menampakkan sedekah kalian, in tubaddu sadaqati. Jika kalian memperlihatkan menampakkan sedekah kalian, ingat kata sedekah itu satu kata dengan sidik, benar. Jadi membenarkan bahwa itu adalah milik Allah. Jadi kalau kalian memperlihatkan sedekah kalian, fani'imah ya, tidak ada masalah kata Tuhan. Itu fani'imah itu juga tidak menjadi kenikmatan juga, maksudnya memperbaiki hati juga. Ni'imah di sini maksudnya akan memperbaiki hati juga dan merupakan ajaran agama juga. Jadi kalau sedekahnya dinampakkan, diperlihatkan seperti di masjid biasanya disebut namanya yang menyumbang, itu tidak ada masalah. Wa in tukhfuha, tapi kalau kamu menyembunyikannya, tukhfu ya itu artinya menyembunyikan dalam pengertian tidak menampakkannya, waktu tuha dan memberikannya kepada al-fuqara, kepada fakir, fahuwa khairul lakum, maka itu lebih baik bagi kalian. Jadi kalau kamu memberikannya kepada, apakah melakukannya secara sembunyi-sembunyi ataukah tidak nampak, atau memberikannya kepada al-fuqara, fahuwa khairul lakum, maka itu lebih baik lagi. Jadi yang di atas baik, yang di bawah lebih baik. Jadi kalau kita melakukan baik, kalau melakukannya dengan itu juga khairul lakum. Apa kata Tuhan? Itu lebih baik bagi kalian. Ini khairul lakum. Ya. Jadi ini lebih baik daripada ini, tapi bukan berarti ini salah. Jadi kita tidak bisa menuduh Nggak ada suara ya. Gak ada suaranya ya Ustadz. Iya, Bu. Ditunggu. Assalamualaikum. Ya. Oh ya, oke. Suaranya Iya, hilang Pak Ustaz. betul hilang suaranya Pak Ustadz. Iya, ditunggu, Pak. Iya, ya oke. Ya, ya, Koneksinya Cil. Ustadz mungkin kurang bagus.
Bapak-bapak sekalian, mohon maaf ya tadi ternyata terpental keluar ya. Disconnect, terputus ya, terputus keluar. Ya, cukup lama Ustaz. Oh, lama juga ya. Nah, jadi jemaah sekalian, mari kita masuk lagi kalau begitu. Nah, ini dia. Nah, jadi kita sudah sampaikan tadi bahwa sedekah itu bisa terang-terangan, bisa juga sembunyi-sembunyi atau rahasia. Ya, tidak bisa kita menuduh orang yang bersedekah terang-terangan sebagai riya misalnya atau ujub, tidak bisa. Kita harus menghindarkan hati kita dari prasangka-prasangka seperti itu tidak boleh, namanya berprasangka. Dalam Al-Quran, prasangka itu adalah dosa, sebagian prasangka itu adalah dosa. Inna ba'da dzanni ismun. Nah, tetapi kalau kita melakukannya dengan sembunyi-sembunyi, maka itu lebih baik lagi kata Tuhan. Nah, tapi ada kalanya memang wajib nampak, terutama pada apa? Pada sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan. Pada donasi-donasi yang harus dipertanggungjawabkan, seperti pembangunan masjid, nah itu harus dipertanggungjawabkan. Kenapa? Karena harus sebutkan penyumbangnya dari siapa dan sebagainya. Jadi terkadang memang harus nampak, harus kelihatan. Kenapa? Karena memang harus dipertanggungjawabkan. Tapi kan ada juga sedekah yang tidak harus dipertanggungjawabkan. Kita langsung bantu orang tidak harus dipertanggungjawabkan. Ya, jadi yang dipertanggungjawabkan secara sosial itu memang harus disampaikan. Itulah sebabnya di sini dikatakan fane'imahiyah. Tetapi kalau kita bisa mengkondisikan atau pada kondisi tertentu, pada hal tertentu di mana sedekah itu bisa dilakukan secara rahasia, maka kata Tuhan, fahuwa khairul lakum, itu lebih baik bagi kalian. Jadi kata-katanya huwa khairul lakum. Jadi wa in tukhfuha aw tu'tuhal fuqara fahuwa khairul lakum. Itu lebih baik bagi kalian. Ya, jadi itu kata-katanya di sini. Dan kita lihat jemaah sekalian, ini perhatikan kata-kata fuqara, orang fakir. Jadi yang namanya sedekah itu terutama orang fakir. Jangan sampai kita bersedekah pada bukan orang fakir. Nah, jemaah sekalian berbahagia, jangan memberikan garam ke lautan, itu salah. Jadi jemaah sekalian berbahagia, jangan berikan garam ke lautan. Jangan memberikan manis kepada gula, karena gula kan sudah manis. Yang harusnya rasa manis kita berikan kepada kopi pahit misalnya, itu cocok. Nah, jadi begitulah juga kurang lebih. Makanya kita sampaikan kemarin di sini bahwa ide yang sekarang banyak di masjid, kalau di Singapura, Malaysia kita belum tahu. Tapi kalau di Indonesia sekarang menjamur. Jadi Bapak sekalian, kalau kita membicarakan nasi berkah Jumat itu karena menjamur di Indonesia. Hampir semua masjid melakukannya sekarang. Ya, di masjid-masjid ada. Ya, saya kalau biasa jalan, pergi khutbah Jumat, itu pasti di masjid tempat saya khutbah itu ada lagi dibagi-bagikan. Padahal yang datang ke situ kan orang mampu. Jadi artinya gini, bukan berarti nasi berkah Jumatan itu tidak boleh, tapi kenapa tidak diberikan kepada pelajar-pelajar yang memang sangat-sangat tidak mampu? Kan banyak pesantren hauzah yang benar-benar mereka tidak bayar, lembaganya juga atau ke pesantrennya hauzahnya juga tidak ada yang nyumbang. Terkadang ada, terutama di Indonesia, ada pesantren yang santrinya musanya kudisan karena makan apalah kadarnya. Kenapa tidak diberikan kepada mereka? Kenapa justru mereka diberikan makan kepada orang yang datang salat Jumat, yang rata-rata kan orang bisa, orang mampu, kalau di kota, kan begitu. Nah, jadi ini yang kita sebut jangan sampai menggarami lautan. Karena Al-Quran mengatakan itu kepada fakir miskin. Ya, ini kan kita harus berjalan sesuai dengan Al-Quran. Ara'aital ladzi yukadzibu bidin fadzalikal ladzi yadu'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin, kan begitu. Jadi harus terdefinisikan. Nah, oleh sebab itulah untuk konteks sekarang ini, kalau kita mau bersedekah akan sangat bagus kalau ke saudara-saudara kita di Palestina sana. Seperti itulah. Bayangkan kalau semua donasi-donasi di masjid-masjid sekarang dikumpulkan dan diberikan kepada Palestina untuk dalam rangka 1-2 bulan ke depan supaya mereka bisa kembali memperbaiki kehidupannya, kan lebih baik Bapak sekalian. Ingat, umat itu pada hakikatnya satu. Ya. Nabi dalam Al-Quran dikatakan hadhihi ummatukum ummatan wahidatan. Umatmu ini Muhammad adalah umat yang satu. Itu kan Al-Quran mengatakan begitu. Hadhihi ummatukum ummatan wahidatan.
Apa namanya umat wahidah kata Nabi dalam hadisnya? Yaitu kalau satu bagian sakit, seluruh merasakan sakit. Jadi saudara-saudara kita di Gaza sakit, ya harusnya kita semuanya merasakan sakit. Ya jangan justru seperti sebagian negara di Timur Tengah, saudaranya di Gaza sakit, mereka berpesta pora, itu salah. Nah, jadi jemaah sekalian terbaik, kalau ada bagian tubuh sakit, maka seluruh merasakan sakit, seluruh bagian tubuh merasakan sakit. Nah, itu baru tepat. Jadi kita berbuat baik pun dikatakan kebaikan kalau sejalan dengan kitab suci Al-Quran. Ini yang disebut dengan menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Kita jangan berbuat baik berdasarkan maunya kita. Kita berbuat baik berdasarkan maunya Allah. Nah, seperti itu baru namanya menjadikan Al-Quran sebagai hudan, petunjuk. Seperti itulah jemaah sekalian. Maka dikatakan di sini bersedekah dengan terang-terangan itu tidak ada masalah kata Al-Quran. Kita tidak bisa menuduh orang sebagai riya. Tetapi kalau melakukannya dengan sembunyi dan memberikannya kepada al-fuqara, fahuwa khairul lakum. Itu lebih baik bagi kalian. Nah, siapakah nanti fuqara di sini? Nanti didefinisikan di bawah. Wa yukaffiru ankum min sayiatikum. Kalau kita lakukan itu apa kata Allah? Wa yukaffiru ankum min sayiatikum. Allah akan menutupi dari kalian sayiatikum, keburukan-keburukan kalian, dosa-dosa kalian. Kata-kata sayiat di sini kesalahan-kesalahan. Jadi berdasarkan ayat ini, salah satu cara untuk memperbaiki jiwa kita, mengampunkan dosa-dosa kita adalah dengan bersedekah. Perhatikan ya sekalian. Jadi minta ampun itu tidak cukup dengan istighfar, bisa dengan istighfar ya, tapi tidak cukup dengan istighfar. Bisa juga dengan sedekah di sini. Karena dengan sedekah ini adalah yukaffir ankum min sayiatikum. Dia Allah akan menutupi, menghapuskan angkum dari kalian, min sayiatikum, dari dosa-dosa kalian. Perbuatan-perbuatan kalian yang khilaf. Jadi wa yukaffiru ankum min sayiatikum. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah SWT mengetahui apa yang kalian ketahui. Apa yang kalian lakukan maksudnya. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan ini. Perbuatan-perbuatan kalian itu Allah ketahui. Khabirun. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Jadi tidak ada yang luput. Mas kayak serbahagia, kata-kata intu bedu ini beberapa kali disebutkan dalam Al-Quran. Mari kita lihat di sini. Ya. Ini adalah surat An-Nisa ayat 148. Allah berfirman, la yuhibbullahul jahra bis-su'i. La yuhibbullahul jahra. Allah tidak suka al-jahra bis-su'. Hal-hal yang buruk diucapkan secara terus terang. Jadi cuma sekarang kalau kita berkata-kata, tanda kita beradab, yang tidak baik jangan diungkapkan. Ya, jangan disampaikan begitu Pak sekalian. Jadi kalau kita berbicara, berdebat, berdiskusi, jangan menggunakan kata-kata yang kasar. Ini jemaah sekalian berbahagia. Terkadang kita saksikan juga grup-grupnya namanya grup Al-Quran, tetapi di dalamnya caci maki juga ada. Ya, jadi ini tidak harus di pengurus atau ke adminnya grup seperti ini harus merapikan apa namanya grup-grup seperti ini. Apa sebabnya? Ya terus siapa lagi yang mencoba melaksanakan Al-Quran kalau bukan kita, terutama grup-grup Al-Quran. Jadi Al-Quran mengatakan, la yuhibbullah, Allah tidak suka. Ini kata-katanya la yuhibbullah. Allah tidak mencintai. Kita semuanya, Bapak Ibu sekalian, tentu pengen semuanya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita semuanya pengen dicintai oleh Allah Rabbul Alamin. Kalau kita mau dicintai oleh Allah, ya lakukan ini. Karena Allah menggunakan kata-kata Allah tidak mencintai. La yuhibbullahul jahra bisu'. Allah tidak suka apa namanya jahar itu adalah nampak terang-terangan juga. Tapi kalau jahar itu biasanya lebih kepada apa? Lebih kepada ucapan jahar. Makanya kalau salat kita jahar kan disebut dengan salat jahar kamu gitu ya. Jadi salat jahar biasanya. Nah, jadi la yuhibbullahul jahra bisu'. Ya. Allah tidak suka asuk, perbuatan apa kata-kata buruk, kasar disampaikan dengan terus terang. Jadi artinya orang Islam itu, orang yang berquran itu pun juga harus menjaga kata-katanya. Ya, di masyarakat kita, terutama di Bapak Ibu sekalian di Indonesia sekarang,
menjelang menjelang pemilihan umum, pemilihan raya. Nah, itu terkadang di Mas Kesel kita tidak suka dengan seorang tapi menggunakan kata-kata kasar. Baru hebatnya lagi di grup-grup Al-Quran juga itu terjadi. Kan lucu Mas kalian. Boleh kita tidak setuju dengan siapapun, apalagi kalau itu adalah kepala negara, apalagi kalau itu adalah orang yang dihormati orang lain. Kan kita sudah pernah sampaikan di surat surat Al-An'am ayat 108. Jangankan orang, patung saja yang orang sembah, itu tidak boleh kita menggunakan kata-kata kasar kepadanya. Kenapa? Karena kalau kita melakukan itu, sama dengan memberikan hak kepada orang yang mempercayainya, melakukan hal yang sama kepada kita. Ayatnya mengatakan, wala tasubbul ladina yad'una min dunillah fa yasubbullah adwan bighairi ilm. Jangan sampai kalian mencaci maki, merendahkan atau menistakan apa yang orang lain sembah selain daripada Allah. Coba sembah. Artinya patung pun tidak boleh kalau orang sembah. Ya. Jangan. Makanya Nabi Muhammad kita tidak pernah mencontohkan mencaci maki patung-patung Lata dan Uzza. Dia hanya mengatakan itu bukan Tuhan, itu adalah patung. Memang itu saja. Tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Tidak ada kata-kata kasar yang keluar. Padahal itu cuma patung. Nah, di kita jemaah sekalian sebagian negara mayoritas Islam ini terkadang masih keluar kata-kata itu. Bahkan di grup-grup yang judulnya Al-Quran pun juga atau Islam pun juga itu muncul hal-hal seperti itu dan dianggap biasa saja jemaah sekalian. Ya. Jadi Al-Quran mengatakan la yuhibbullahul jahra bisu'. Tidak boleh sama sekali menggunakan kata-kata kasar secara terang-terangan. Kata-kata buruk lah, bukan hanya kasar, kata-kata buruk. Ya. Tidak boleh menggunakan kata-kata buruk dengan terus terang. Ya minal qaul, jadi sudah benar tadi al-jahr qaul perkataan. Ada kata-kata minal qaul. Illa man zulima, kecuali orang terzalimi. Nah, jadi yang boleh mengutuk itu seperti Gaza atau kita terhadap Israel boleh menggunakan kata-kata kutukan. Jahat misalnya, kenapa? Karena memang Israel jahat, membunuh anak-anak, membunuh membunuh wanita-wanita, mengebom rumah sakit. Ya tentu kita bisa menggunakan kata-kata itu perbuatan yang jahat, perbuatan yang biadab. Kenapa? Karena rumah sakit dibom, ambulans dibom, dan sebagainya. Jadi kita sebut itu sebagai perbuatan biadab. Kata biadab itu kan kata-kata yang buruk. Dan kita katakan itu dengan terang. Kenapa? Karena memang ada yang terzalimi di sana. Illa man zulima. Wa kana Allahu sami'an alima, dan adalah Allah SWT Maha mendengar, ingat. Jadi Allah itu Maha mendengar. Jadi Allah itu ada di semua grup-grup WA, grup-grup Instagram, grup-grup apapun juga. Allah ada di sana semuanya. Wa kana Allahu sami'an alima. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahuinya. Baru dikatakan in tubdu khairan. Jika kalian menampakkan suatu kebaikan, autukhfu ataupun menyembunyikannya, au ta'fu ansuin ataukah memaafkan suatu perbuatan buruk. Kata Allah, fa inna Allah, sungguhnya Allah kana afuwan qadira. Allah itu Maha pemaaf, Maha pengampun, qadira lagi Maha kuasa. Jadi berdasarkan ayat ini ya kalau kebaikan itu bahkan bisa diungkapkan juga, bisa disembunyikan. Ini tadi pembahasan al-tufu. Ini nanti kita ketemu juga ayat dengan mirip dengan ini di akhir surat Al-Baqarah. Itu ayat 280 berapa? 284 ya. Walillahi ma fis samawati wal ardi wa itubadu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah. Jadi intubadu khairan aw tukhfuhu, jika kamu menampakkan suatu kebaikan atau menyembunyikannya, bagi Allah sama. Kenapa? Allah itu adalah kana afuwan qadira. Autafu, ataukah memaafkan satu keburukan, maka sesungguhnya Allah itu adalah kana afuwan qadira. Allah itu adalah afuwan qadira, Maha memaafkan. Afwan itu dari kata afwan. Afwan, maaf ya. Jadi kalau kita mengatakan afwan, ya ini afwan, qadira, dan berkuasa. Nah, jadi inilah ayat pembanding daripada ayat yang kita bahas tadi ini ya. Sekarang kita masuk pada 272. Ya. Ini masih berbicara tentang sedekah, berbicara tentang infak ya. Laisa alaika hudahum walakin Allah yahdi man yasha wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah
wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Jadi ayat-ayat seperti ini dalam sekali Bapak Ibu jemaah sekalian. Ya. Allah mengatakan laisa alaika. Jadi berkaitan dengan kebaikan ini kan, infak ini kan kebaikan. Tapi nadanya ayat ini tidak boleh kita memaksa. Ya. Kita hanya boleh mengingatkan orang. Jadi infak itu tidak boleh bersifat memaksa, baik memaksa secara halus. Kan terkadang memaksa secara halus. Ya. Laisa alaika hudahum. Laisa alaika hudahum. Bukan kewajiban kamu, Muhammad, memberi hidayah kepada mereka. Ini perhatikan. Ya. Jadi apa kewajiban Nabi? Ya al-balagh, di tempat lain dikatakan wa ma alaika illal balagh. Kan ada kata-kata laisa alaika, bukan kewajiban kamu. Lalu apa kewajiban Nabi? Wa ma alaika illal balagh. Di tempat lain itu dan beberapa kali diungkapkan, tiadalah kewajiban kamu Muhammad kecuali al-balagh, menyampaikan saja. Persoalan memberi petunjuk itu Allah memberikan petunjuk. Dan Allah juga bersikap adil, yaitu petunjuk Allah berikan kepada orang yang bersungguh-sungguh untuk mendapatkan petunjuk itu. Jadi laisa alaika hudahum, bukan kewajiban kamu Muhammad hudahum, memberi petunjuk kepada mereka. Walakin Allah, tetapi Allah jualah yahdi mayyasha. Jadi Allah lah. Lalu apa tugas kita? Menyampaikan saja. Yang bersangkutan yang ingin dapat petunjuk, ya dia harus mencari sendiri, dia harus belajar sendiri. Dia harus merenung sendiri, dia harus tafakur sendiri. Jadi kalau ada orang yang ingin dapatkan petunjuk dari Allah, dia harus mentafakurkan perjalanan hidupnya selama ini. Dia harus merenungkan perjalanan hidupnya selama ini. Setelah dia merenungkan dari mana, di mana, dan akan kemana, nanti pada akhirnya dia akan merasakan ternyata tambah lama kita tambah tua, tambah lemah, tambah mendekati kematian. Setelah kita mati, terus kemana lagi? Nah itulah dia. Akhirnya kita akan meninggalkan kehidupan dunia dan kita pergi kepada kehidupan berikutnya. Nah, pada saat itu namanya renungan. Renungan-renungan seperti ini akan membuat orang akan bertanya, lalu bagaimana nanti di sana? Apa yang harus saya persiapkan sekarang? Nah, akhirnya kemudian mencari untuk memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Makanya ini disebut dengan orang berpikir. Orang berpikir itu adalah orang yang akalnya bergerak dari apa yang sudah diketahui menuju kepada apa yang belum diketahui. Yang dia sudah ketahui, ternyata kita tambah lama tambah tua. Itu kan pengetahuan. Ternyata kita manusia ini tambah lama tambah lemah badannya. Itu adalah pengetahuan. Nah, kita ingin mengetahui apa lagi setelahnya. Nah, itu dia. Jadi orang berpikir adalah orang yang akalnya bekerja dari apa yang sudah diketahui menuju kepada apa yang belum diketahui. Nah, kalau dia melakukan itu terus-menerus, nanti Allah akan membimbing mereka. Walakin Allah yahdi mayyasha. Jadi kata-kata mayyasha di sini bukan mau-maunya Tuhan. Jadi kata-kata mayyasha di sini bukan Tuhan secara mau-maunya. Ingat, Tuhan itu di dalam memperlakukan hambanya adalah menggunakan pendekatan meritokrasi. Bapak Ibu yang biasa membaca buku politik atau buku sosial, sosiologi, pasti biasa mengenal kata meritokrasi. Meritokrasi itu artinya orang dihargai berdasarkan partisipasinya dalam hidup. Ya. Orang yang tidak berpartisipasi justru diberikan hukuman. Supaya apa? Supaya mau berpartisipasi. Ya, di sekolah dulu diajarkan seperti ini. Dalam bentuk laporan atau raport. Ya, raport kita itu adalah kalau kita malas, nanti tertulis itu alfanya ataukah absennya berapa. Kalau kita tidak belajar, angkanya rendah, tertulis itu nilai kita merah misalnya. Itu kan namanya otomatis ada punishment di situ. Bahkan nanti bisa tidak naik kelas. Itu punishment. Tapi bagi mereka yang pintar, nanti nilainya apa? Angkanya apa? Warna biru misalnya, angkanya 8. Ataukah A+ misalnya, bukan A+, B+ misalnya, kan begitu. Nah, jadi jemaah sekalian serbagnya ada itu namanya meritokrasi. Kehidupan seperti itu. Jangan justru orang tidak berbuat apa-apa dikasih di penghargaan, ini akan merusak sistem sosial namanya. Kalau kita mengkonstruksi membangun sebuah masyarakat supaya masyarakat itu menjadi baik, harus bersifat meritokrasi. Apa itu meritokrasi? Yang baik diberikan penghargaan, yang buruk diberikan penghukuman. Nah, seperti itu. Untuk apa dihukum? Bukan karena benci, supaya meninggalkan perbuatan buruknya agar next time dia berbuat baik
Dan begitu dia berbuat baik, diberikan reward juga, diberikan juga hadiah, diberikan juga penghargaan juga. Jadi jemaah sekalian berbahagia, inilah yang disebut dengan masyarakat yang sehat. Inilah masyarakat yang bisa membuat seluruh anggotanya menjadi maju, menjadi pekerja keras. Nah, tapi kalau orang meminta-minta dikasih banyak, orang menjual koran tidak dibeli atau dibeli ditawar berkali-kali, ini kan namanya tidak meritokrasi. Dan ini yang membuat masyarakat Islam kita biasanya rendah tingkat produktivitasnya. Kenapa? Karena tidak meritokrasi. Yang tidak punya partisipasi dalam kehidupan masyarakat diberikan. Yang punya partisipasi dibiarkan. Nah, inilah jemaah sekalian berbahagia. Dan biasanya dalam sistem politik yang sehat itu meritokrasi. Tapi kalau sistem politiknya tidak sehat, justru tidak meritokrasi. Lawannya meritokrasi itu adalah plutokrasi. Nah, seperti itu jemaah sekalian. Jadi walakin Allah yahdi man yasha. Allah akan berikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Kata siapa yang dikehendakinya adalah berdasarkan partisipasinya, berdasarkan kerja kerasnya. Kan Allah kita sudah sering angkat dalam Al-Quran. Apakah kalian dibiarkan masuk surga begitu saja? Sebelum Allah mengetahui siapa di antara kalian yang bersungguh-sungguh, kan begitu? Ya. Wa ya'lamillahu alladziina jahadu minkum. Allah harus lihat siapa yang bersungguh-sungguh di antara kalian. Yang bersungguh-sungguh dan sabar. Wa ya'lamu sabirin, dan sabar. Kan ini adalah sifat positif. Nah, siapa yang memiliki sifat positif ini, tentu dia diberikan reward oleh Allah seperti itu. Rewardnya apa? Surga. Jadi Allah sendiri menggunakan pendekatan meritokrasi, dan akhlak Allah ini harus kita umatnya, hambanya, terutama umat Islam melakukannya. Jangan kita hanya berdasarkan iba. Kan terkadang kita yang merusak tatanan sosial itu kita memberikan berdasarkan iba, bukan berdasarkan meritokrasi, bukan berdasarkan partisipasi. Jadi harus masyarakat yang dikembangkan adalah masyarakat partisipatif. Supaya semua orang berpartisipasi dalam kebaikan. Seperti itu. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, benar-benar ini kita tunjukkan bahwa Al-Quran itu membantu kita untuk membangun masyarakat yang baik. Karena jemaah sekalian, kasus Gaza sekarang ini kita marah, tapi pada saat yang sama kita juga harus jujur. Kita introspeksi pada diri kita. Kita muhasabah. Kenapa kita diperlakukan seperti ini? Ya. Dan kita harus jujur juga mengevaluasi juga kenapa mereka bersifat semena-mena seperti itu. Harusnya kan kita evaluasi dan kita harus ketahui sebab-sebabnya supaya kita bisa memberikan solusi way out terhadap masalah itu. Tidak cukup dengan hanya meratapi nasib kita, tidak cukup hanya menangis saja. Menangis itu hanyalah permulaan saja. Menangis itu adalah sebagai sebuah bentuk solidaritas sosial. Tetapi untuk masa depannya, untuk kedepannya, kita harus memperbaiki masyarakat kita sendiri. Jangan kita hanya bersedih pada saat terjadi kejadian. Setelah itu kembali lagi seperti semula lagi. Akhirnya apa yang terjadi? Beberapa tahun ke depan lagi dibombardir lagi, diperlakukan seperti itu. Karena ini jemaah sekalian berbahagia sudah terjadi sejak tahun 48. 48 sekarang tahun 2200, tahun 2020 sekian, berarti sudah hampir 80 tahun sekarang jemaah sekalian. Ya, sudah hampir 80 tahun ini kejadian. Tapi umat Islam kalau tidak bisa belajar dari kejadian-kejadian ini, akan terulang terus-menerus. Jadi wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Allah mengatakan, apa saja yang kalian infakkan dalam bentuk kebaikan ini, apa saja. Apa sajanya di sini? Apa saja yang kalian infakkan dalam bentuk kebaikan, fali anfusikum. Maka kata Tuhan untuk diri kamu sendiri. Untuk diri kamu sendiri. Jadi seperti pembahasan kita sebelumnya, kalau kita berinfak itu sebetulnya bukan untuk orang lain. Orang lain itu hanya efek saja, side effect saja. Karena namanya berinfak kan diberikan kepada selain diri kita. Nah, jemaah sekalian berbahagia, tujuannya infak itu adalah untuk diri nafs kita, mensehatkan nafs kita. Jadi wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Apa saja yang kalian infakkan dalam bentuk khair, fali anfusikum. Maka untuk diri-diri kalian, untuk nafs-nafs kalian. Makanya karena infak itu untuk memperbaiki nafs kita, harus juga caranya sesuai dengan yang diajarkan Allah. Karena Allah yang mengatakan wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam kalian kenapa tidak memperhatikannya? Allah yang mengatakan bahwa penyakit itu di dalam diri kita, fi qulubihim maradun. Allah yang mengatakan bahwa Al-Qur'an itu adalah syifa lima fis sudur, obat terhadap apa yang ada dalam dada kita. Nah, karena Al-Qur'an itu adalah obat, maka caranya juga harus seperti yang Allah ajarkan. Bapak Ibu yang sangat berbahagia, seperti kita ketahui yang namanya obat itu harus ada tata caranya. Tidak bisa kita karena ini obat kata dokter maka kita makan seenak-enaknya saja, semau-maunya saja. Itu tidak boleh. Obat yang dimakan semau-maunya saja itu bukan obat, tapi namanya racun. Itu namanya
mematikan. Jadi kalau obat itu ada aturannya, kalau tidak itu diikuti aturannya salah. Nah, hal yang sama terjadi dengan agama, Bapak Ibu jemaah sekalian. Agama itu adalah keteraturan. Keteraturan itu tertera di dalam kitab suci Al-Quran. Jadi wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah. Dan apa saja yang kalian infakkan dan tiada yang kalian infakkan kecuali, maksudnya sini, sebaiknya kalian tidak berinfak kecuali niatnya dalam rangka ibtigha'a wajhillah. Ini pertemuan kita juga sebelumnya. Ibtigha'a wajhillah. Kalau sebelumnya dikatakan ibtigha'a mardatillah. Tapi kita sudah sampaikan juga bahwa ibtigha'a mardatillah maknanya sama dengan ibtigha'a wajhillah. Ya. Bedanya adalah kalau mardatillah mencari ridhonya, menyenangkan Allah, sedangkan wajhillah untuk menyatu dengan Allah. Jadi wajhillah itu artinya wajah Allah. Kenapa ibtigha'a wajhillah? Karena semuanya akan binasa kecuali wajah Allah. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Jadi wajah Allah yang kita cari. Kenapa? Karena hanya dialah yang kekal. Wa ma tunfiqu min khairin, dan apa saja yang kalian infakkan dalam bentuk kebaikan saja. Ini kata-katanya di sini jemaah sekalian adalah khairin. Ada kata-kata khairin di sini, khairin. Khairin ya. Apa yang disebut dengan khairin apa saja, bukan hanya harta. Makanya kita sampaikan juga orang yang berilmu juga harus menginfakkan ilmunya juga, karena itu kan kebaikan juga. Kan repot yang kita bahasakan pada pertemuan sebelumnya, orang berilmu meminta orang berharta berinfak, sementara orang berilmu tidak mau berinfak, kan begitu. Ya. Jadi harusnya yang pertama memberikan contoh adalah orang berilmu itu berinfak, menginfakkan ilmunya. Artinya apa? Dia mengajarkan ilmunya tanpa pamrih, kan begitu jemaah sekalian berbahagia. Barulah kemudian dia punya power, barulah dia punya kekuatan moral untuk mengajak orang berharta juga menginfakkan hartanya, seperti itu. Kalau orang berilmu tidak mau menginfakkan ilmunya, terus meminta orang berharta menginfakkan hartanya, ini tidak balance, tidak seimbang, tidak adil, tidak fair. Jadi oleh sebab itulah Allah menggunakan kata khair, tidak menggunakan kata amwal atau mal, supaya apa? Berlaku juga pada orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Apalagi pembahasan kita sebelumnya, kalau ilmu pengetahuan kita bagi, kita infakkan, tidak berkurang sama sekali. Paling pengorbanan kita cuma waktu saja, mengorbankan waktu untuk menyampaikan ilmu. Tapi ilmu sendiri tidak berkurang kalau disampaikan. Ya. Jadi wa ma tunfiqu min khairin, apa saja yang kalian infakkan dalam bentuk kebaikan, yuwaffa ilaikum, pasti Allah kembalikan kepada kalian. Yuwaffa ilaikum, pasti Allah akan kembalikan kepada kalian. Wa antum la tuzlamun, dan tidak akan dizalimi sedikit pun juga. Wa antum la tuzlamun, kalian tidak akan terzalimi sesedikit apapun juga. Artinya tidak akan dirugikan. Allah akan membalasi kita sesuai dengan proporsi yang pantas kita dapatkan. Allah akan berikan kepada kita imbalannya sesuai dengan nilai saham yang kita dapat, yang kita berikan. Sesuai dengan nilai saham yang kita berikan, yang kita bagikan. Jadi kalau kita membeli sahamnya sekian, nanti dapat sekian juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya berinfak itu di dalam ayat lain disebut sebagai qardun hasanah, sebagai pinjaman yang baik terhadap Allah. Ini adalah tentang petunjuk ya. Kita lihat di sini jemaah sekalian. Ini Allah mengatakan bahwa tidak boleh memaksakan. Allah mengatakan walau sya'allahu, seandainya Allah mau menyatukan manusia, la ja'alakum ummatan wahidatan. Kalau Allah mau, Allah menjadikan kalian umat yang satu dalam pengertian bersatu. Walakin akan tetapi yudillu man yasha wa yahdi man yasha. Tetapi Allah memberikan kepada kita pilihan bebas. Yang mau sesat, man yasha artinya siapa yang mau sesat silakan. Yang mau dapat petunjuk silakan. Yudillu man yasha wa yahdi man yasha. Kalau dia mau menyesatkan, kalau yang bersangkutan memiliki kesesatan, Allah membiarkan dia sesat. Allah mempermonggokan dia untuk sesat. Dan siapa yang memilih untuk dapatkan hidayah, Allah pun juga mempermonggokan dia dapat petunjuk. Ya. Yudillu man yasha wa yahdi man yasha. Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki, dalam pengertian siapa yang memilih kesesatan, Allah membiarkannya sesat sesuai dengan pilihannya, dan siapa memilih petunjuk, Allah juga memberikan petunjuk kepadanya pun sesuai dengan permintaan dan kehendaknya. Jadi kurang lebih seperti itu. Kita lanjut lagi. Coba dengarkan dulu ini Pak Bu sekalian ya.
Ini jemaah sekalian, sebelum kita lanjut ya ke sini, kita ulangi lagi tadi di sini ya. Supaya Bapak Ibu sekalian memulai tadi video itu dengan baik. Ya, ini tadi video berikutnya menarik. Ya. Coba dengarkan kata-kata ulama berikut ini. راه صدور نفت و ارزاق به رژیم صهیونیستی رو ببندند، همکاری اقتصادی نکنند دولت‌های اسلامی با رژیم صهیونیستی. Jadi Bapak Ibu yang sekalian berbahagia, kita komentari sedikit tadi pernyataannya Ali Khamenei, pemimpin tertingginya Iran, Supreme Leader. Nah, jemaah sekalian berbahagia, itulah yang dikatakan tadi yang menurut saya paling masuk akal. Seperti yang kita sampaikan sebelumnya, kalau kita memboikot produk-produk, ya bagus juga, tetapi tidak bisa bertahan lama. Itu apa? Itu emosional saja. Begitu emosi nanti meredup, perang sudah berhenti, kan balik lagi. Ya, diserbu lagi restoran-restoran itu. Apalagi, ya harusnya bukan hanya yang terkait dengan Zionisme saja, tapi terkait dengan Amerika juga. Ingat ya Mas Kaiser bahagia, ulangi lagi ingat, yang membuat Israel itu bisa melakukan perbuatan biadab seperti itu adalah karena didukung oleh Amerika, baik secara moral ataupun material, termasuk persenjataan di dalamnya. Kalau Amerika tidak mendukungnya, ya tidak bisa, ya kan begitu. Jadi oleh sebab itulah harusnya Amerika juga di produk-produknya diboikot. Nah, kalau diboikot produk-produknya apa? Ya Zoom juga harusnya kita tidak pakai. Kenapa? Zoom ini Amerika, Pak Us sekalian. Ya. Zoom akhirnya kita tidak pakai. Akhirnya apa yang kita lakukan? Ya tidak ada. Makanya jemaah sekalian berbahagia, kita sampaikan bahwa kita harus melakukan introspeksi muhasabah. Apa sih yang menyebabkan kita selalu diperlakukan seperti ini? Dan apa yang membuat mereka bisa berbuat arogan, berbuat sombong seperti itu, biadab seperti itu? Ya nanti jawabannya kan sederhana, karena kita memang lemah. Lalu kenapa mereka? Ya mereka kuat. Apa kekuatannya? Nah, kekuatan itu harus kita pelajari. Kekuatan mereka ada dua, yaitu pembelajar keras dan pekerja keras. Itu intinya Mas sekalian. Dan ini kita tidak akan memperbaiki konstruksi masyarakat kita kalau kita juga tidak berubah menjadi pembelajar keras dan bekerja keras. Ya. Kita harus jujur mengakui Bapak sekalian. Kita lagi-lagi harus kita jujur, mohon maaf. Kita harus jujur bahwa kita itu dalam persoalan belajar itu masih rendah. Jangankan belajar ilmu-ilmu ekonomi, ilmu-ilmu filsafat, ilmu-ilmu sosiologi, ilmu-ilmu fisika, yang mempelajari kitab suci Al-Quran yang merupakan kewajiban saja sedikit yang pelajarinya. Ya. Terus terangnya Mas, yang mau belajar sungguh-sungguh Al-Quran seperti ini kan sedikit, Pak sekalian. Ya. Padahal ayat pertama agama kita, apa Al-Quran kita, apa Iqra, bacalah. Jadi harus kita mengakui, jadi tidak cukup kita larut dalam emosi, lalu kemudian kita sendiri tidak melakukan apa-apa. Ya. Kita harus selalu melakukan perbaikan-perbaikan terus-menerus. Ya. Nah, jadi kalau kita memboikot saja produk-produk tidak cukup. Nah, yang disampaikan tadi oleh Khamenei itu cocok. Kenapa? Harusnya negara-negara Muslim di dunia menghentikan ekspor minyak dan makanan ke Israel. Nah, itu cocok. Negara yang harus bertindak. Tapi apa yang kita lihat? Penyalur minyak terbesarnya Israel diantaranya Mesir dan siapa? Dan Turki. Coba kita lihat. Di Turki itu ada kedutaan besar Israel, apalagi Turki anggota NATO juga. Jadi tidak bisa aja Mas. Lo lihatlah misalnya apa namanya Yaman, Houthi Yaman melontarkan rudal ke Israel. Apa tujuannya? Bukan untuk membunuh mereka sebetulnya, tapi untuk menghentikan peperangan. Jadi rudalnya Houthi Yaman ini, Ansarullah ini, bukan niatnya untuk membunuh orang-orang sipil, tetapi agar mereka berhenti membombardir Gaza. Seperti itu. Kan tujuannya Islam berperang seperti itu. Membuat mereka berhenti. Tapi siapa yang siapa yang mencegat itu rudal? Ya Saudi juga, jemaah sekalian serba. Arab Saudi juga mencegat itu rudal. Lucu ini. Kelihatannya lucu ya. Ya. Bahkan di Saudi sekarang ini jemaah tidak boleh menggunakan simbol-simbol Palestina seperti sal Palestina, di bawahnya ada gambar Palestina. Tidak boleh, coba kita lihat. Sekarang Israel telah menormalisasi hubungan dengan UAE, dengan Bahrain misalnya. Nah sekarang pesawat-pesawat komersialnya menuju ke lewat mana? Kan lewat di atas Saudi. Sementara dulu ketika Qatar mulai membangun hubungan dengan
Saudi melakukan embargo, memblokade Qatar, pesawat Qatar tidak boleh lewat di atas Saudi. Jadi Qatar Air itu tidak boleh lewat di atas Saudi. Ya, pada saat itu beberapa tahun yang lalu Bapak Ibu masih ingat. Ya. Seperti itu jemaah sekalian. Jadi Ali Khamenei tadi benar. Ini harusnya negara yang bertindak. Kalau cuma rakyat seperti kita, orang per orang berapa sih kemampuannya? Apalagi kita tahu semuanya, setiap yang namanya produk-produk itu yang kita curigai sebagai produk-produk itu sudah di-franchise-kan. Jadi sudah investornya kebanyakan orang kita juga, Bapak Ibu jemaah sekalian. Yang bekerja di sana orang kita juga. Bapak Ibu yang sama berbahagia. Coba renungkan ini jemaah sekalian, pikiran saya, mudah-mudahan salah ya. Ini adalah pikiran saya saja. Bukan dari Al-Quran, kan menyangkut masalah Palestina. Ya. Misalnya kita misalnya bersekongkol untuk tidak berbelanja kepada suatu restoran yang kita anggap itu terkait dengan Israel misalnya. Pertama di sana siapa yang bekerja di sana? Kan saudara-saudara kita aja orang Islam juga. Ya. Coba kita renungkannya mas kalian. Nah sekarang setelah di embargo, di boykot kan, kemudian pemasukan tidak ada. Apa artinya tidak ada? Akhirnya di PHK, diputuskan hubungan kerja, di layoff lah mereka semuanya. Nah bayangkan kalau mereka diputuskan hubungan kerjanya, sementara mereka sudah telanjur membeli cicilan motor, membeli cicilan rumah Bapak Ibu sekalian. Coba kita renungkan, siapa yang lebih menderita di sini? Ya. Ulangi Pak sekalian, bukan berarti saya tidak setuju memboikot ya. Ya, saya menyampaikan bahwa kita harus berbicara jangka panjang, bahwa yang dikatakan Rahbar Ali Khamenei tadi lebih benar. Harusnya negara yang bertindak, negara-negara muslim menghentikan ekspor minyak dan makanan ke Israel. Nah, itu baru cocok tuh jemaah sekalian. Ya. Tapi kalau sudah ada di tengah-tengah kita, restoran itu berdiri di kota kita, di kampung kita, baru kita yang kerja di sana mulai daripada chefnya, kokinya, sampai kepada karyawannya, bahkan pemiliknya juga, karena dia franchise, orang kita semuanya. Dan kita boykot semuanya, akhirnya apa yang terjadi? Artinya imbasnya paling dirasakan juga oleh saudara-saudara muslim kita sendiri, Bapak Ibu jemaah sekalian berbahagia. Ya. Jadi, oleh sebab itulah, okelah kita mau melakukan boykot karena kita sekarang menyaksikan Israel. Tapi yang paling bisa menghentikan Israel, menghentikan serangannya kepada Gaza itu adalah ketika negara-negara muslim atau mayoritas punya muslim mengirim minyak dan makanan ke Israel. Kalau ini dilakukan pasti berhenti perang itu. Kenapa? Karena untuk berperang mereka butuh minyak, mereka butuh oil. Coba kalau semua Mesir menghentikan minyaknya. Bapak Ibu masih ingat dulu waktu terjadi Arab Spring itu, jatuhnya dulu pemimpin Mesir yang lama itu, ya apa yang terjadi? Terbongkar semuanya bahwa pemasok minyak dan gas yang paling banyak ke Israel adalah Mesir dengan harga lebih murah 40% dari harga pasar, luar biasa. Ya, terakhir juga terbongkar bahwa minyak yang dikirim dari Azerbaijan menuju kepada Israel juga melalui Turki. Kan ini jemaah sekalian berbahagia, harusnya mereka yang kita desak supaya mereka melakukan itu. Ya. Karena ini berpengaruh besar kalau dihentikan itu. Jadi kita teruskan jemaah sekalian berbahagia. Jadi itu tadi adalah contoh ulama yang menyampaikan pemikiran yang menurut saya sangat-sangat merasional. Ini itu sangat masuk akal. Ulangi lagi, tadi Bapak Ibu lihat tadi di dalam videonya, ya meminta kepada negara-negara muslim, dan itu disampaikan di depan para pelajar-pelajar tadi, anak muda tadinya, ya yang dia minta apa tadi? Supaya negara-negara muslim menghentikan ekspor minyak dan makanannya ke Israel. Kalau ini dilakukan pasti efektif. Kenapa? Negara, government to government, negara dengan negara. Ini yang terjadi. Nah, tetapi jemaah sekalian berbahagia yang kita saksikan tadi itulah ulama. Nah, sebetulnya ulama seperti inilah yang habis waktunya untuk belajar. Mereka bisa mencapai derajat itu karena dia belajar dan belajar terus-menerus. Dan mereka inilah harusnya disebut dengan al-fuqara tadinya. Perhatikan jemaah sekalian. Kan tadi kita sudah lihat ayat sebelumnya adalah al-fuqara ini. Bapak Ibu masih ingat tadi ayat sebelumnya ya? Ya kita lihat dulu sebelumnya. Ya. Ini nih, mana tadi? Iya, ayat 1 ini. Ya, jadi Bapak Ibu lihat. Ya. In tubadus sadaqati fana'imahi wa in tukhfuha wa tutuha al-fuqara. Nah, al-fuqara mana yang dimaksud di sini? Nah, kita temukan di sini
Jadi tidak boleh kita fakir menurut kita saja. Ini fukaranya di sini nih. Ya, ini dia. Ya, jadi inilah kita ketemu dengan fukara di sini. Ya, nih. Lil fuqara. Ya, siapakah fukara yang dimaksud? Nah, ini dia. Ya. Siapakah fukara yang dimaksud di sini? Siapakah fukara yang dimaksud di sini? Ya. Alladzina, yaitu. Nah, ini dia. Jadi terutama fukara yang dimaksud adalah alladzina ukhsiru fi sabilillah. Orang-orang yang ukhsiru fi sabilillah, yang terhalang di jalan Allah. Nah, termasuk tentu di Hamas di sana, di Gaza sana. Ukhsiru fi sabilillah, di jalan Allah. Ya. Termasuk juga para pelajar-pelajar agama. Ya, termasuk juga pengajar-pengajar agama, karena mereka sama sekali boleh dikata dari pemerintah tidak dapat apa-apa. Karena kalau pemerintah ikut campur dalam pembesaran lembaga-lembaga agama, ini bisa berbahaya, bisa bermasalah. Kenapa? Berarti bergantung kepada pemerintah tertentu. Kalau pemerintahnya bagus, ya. Kalau pemerintahnya tidak bagus, ya. Jadi Allah mengatakan alladzina ukhsiru fi sabilillah. Yaitu yang disebut fukara di sini adalah orang-orang yang ukhsiru fi sabilillah, yaitu orang yang terhalang di jalan Allah. Maksudnya terhalang itu sudah waktunya habis di jalan Allah. Ukhsiru itu kata terkepung, itu tidak bisa kemana-mana lagi. Waktunya habis untuk itu. Tidak mungkin dia bercocok tanam, tidak mungkin dia bertani, tidak mungkin dia. Sekarang ada jemaah sekalian di masyarakat kita pesantren-pesantren yang dibikin untuk pertanian. Nah, kalau misalnya pesantren itu pesantren pertanian dalam pengertian untuk mendidik umatnya jadi ulama, tentu tidak cocok. Kenapa? Karena waktunya habis untuk bertani. Kecuali kalau pesantren itu dibuat semacam sekolah pertanian khusus, ya tidak masalah. Tapi yang namanya pesantren yang kita tahu adalah untuk mencetak ulama, kamu gitu. Untuk mencetak agamawan yang bisa baca kitab suci dengan baik, yang bisa baca buku-buku yang berbahasa Arab, bisa baca buku-buku kitab gundul, kamu gitu. Bisa memahami nahwu saraf dengan sempurna, kan begitu jemaah sekalian. Bisa memahami fikih syariat secara menyeluruh. Jadi alladzina usiru fi sabilillah, yaitu orang-orang yang terhalang di jalan Allah. Sehingga apa yang terjadi? La yastati'una darban fil ard. Sehingga mereka tidak mampu lagi untuk mencari nafkah di muka bumi ini. La yastati'una darban fil ard ini. Makanya Bapak sekalian, kalau kita di sini sering mengkritik bentuk-bentuk infak kita sekarang ini, karena kita berdasarkan Al-Quran, jemaah sekalian sebahagia. Makanya kita kata tadi, setiap Jumat orang kasih berkah ke masjid. Terus ini apa urgensinya Pak Bu sekalian? Ya. Berdasarkan ayat ini lil fuqara tadi. Wa ma tunfiqu tadi adalah lil fuqara, kepada al-fuqara. Dan siapa al-fuqara? Didefinisikan di dalam ayat ini. Alladzina usiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ard. Sehingga karena mereka habis waktunya di jalan Allah, tidak mungkin lagi adanya untuk mencari. Yang sekarang terjadi justru sebaliknya. Yang tidak punya partisipasi, yang tidak punya pekerjaan apa-apa, dibantu terus-menerus, ini kan keliru Bapak Ibu sekalian. Ya. Ini saking sibuknya di jalan Allah, tidak ada waktunya lagi untuk darban fil ard, untuk berusaha di muka bumi. Tidak ada waktunya lagi untuk berdagang misalnya. Tidak ada waktunya lagi untuk bercocok tanam misalnya. Tidak ada waktunya lagi untuk menjadi nelayan. Kenapa? Waktunya habis untuk belajar atau mengajar. Jadi terutama sekali ini dalam proses secara umum, secara normal, belajar mengajar, teaching and learning, taklim wa ta'lum. Secara khusus, ya terjadi juga pada kasus perang seperti di Gaza sekarang. Masuk kategori ushuru fisabilillah. Mereka tidak bisa lagi mencari nafkah karena fasilitas-fasilitas kehidupan mereka telah dihancurkan oleh Israel. Ya. Apa kata Allah? Yasabuhumul jahil. Orang-orang yang tidak punya pengetahuan, orang-orang yang tidak mengetahui siapa mereka ini, alladzina ini. Jadi siapa yang dimaksud dengan alladzina di sini, al-fuqara alladzina ini adalah al-jahil, itu disebut al-jahil. Orang-orang yang tidak mengetahui hakikat mereka, menyangka agnia, menyangka mereka kaya. Kenapa? Nih, agnia. Menyangkanya ini orang kaya, kamu gitu jemaah sekalian. Jadi yasabuhumul jahilu agnia. Kenapa? Minat ta'afuwi, karena tidak pernah meminta-minta. Ini kan menunjukkan juga bahwa orang yang seperti ini benar-benar jalan Allah tidak perlu meminta-minta. Ya, tidak perlu pasang rekening di mana-mana jemaah sekalian berbahagia. Ini ayatnya Pak Ustaz, ini ayat yang kita bicarakan. Ini Al-Qur'an mengatakan minat ta'afufi, ta'afuf itu ifah, menjaga harkat dan martabat dirinya, tidak meminta-minta. Dia menunjukkan bahwa dia melakukan itu secara ikhlas tanpa pamrih.
Nih, minta minat afufi. Yasabuhumul jahilu agniya minat afufi. Ya, jadi karena dia memelihara diri dari Beli air. meminta-minta. Ta'afuf itu dari kata ifah, meminta-minta. Ta'rifuhum, hanya kamu bisa mengenal mereka dari mana? Bisimahum, dari sifat-sifat mereka, dari aktivitas mereka. Kata-kata simahum di situ adalah aktivitas mereka. Ya. Jadi kita hanya bisa mengenal mereka dari aktivitas mereka. Apa aktivitasnya mereka? Yaitu tadi, seperti yang dikatakan di dalam surat At-Taubah. Mari kita lihat dulu surat At-Taubah. Kita surat At-Taubah ayat 122. Wa ma kanal mu'minun, tidak pantaslah orang mukmin itu lian firu, untuk pergi mencari nafkah kafatan seluruhnya. Karena seluruhnya mencari nafkah, siapa yang memperdalam ilmu, kan gitu. Jadi wa ma kanal mu'minuna lian firu, tidak pantaslah orang beriman itu lian firu pergi mencari nafkah tadi, darban fil ard tadi, kafatan seluruhnya. Ya. Falaula nafara min kulli firqatin, min kulli firqatin, dari tiap-tiap firqah, dari tiap-tiap golongan, dari tiap-tiap komunitas, minhub, dari kalangan siapa mukmin ini, ta'ifatun, ada satu kelompok ini, liyatafaqqahu, kerjanya hanya untuk yatafaqqahu fidin, memperdalam agama. Ini kan disebutkan. Ya, jadi hendaknya jangan pergi bekerja keras semuanya. Jangan jadi pedagang semuanya, jangan jadi nelayan semuanya, jangan jadi peternak semuanya, jangan jadi orang kantoran semuanya. Kira-kira begitulah maksudnya. Harus ada satu golongan, satu kelompok di antara kalian, minhumnya di sini adalah di antara orang mukmin, yang kerjanya adalah liyatafaqahu fidin, untuk memperdalam. Ya, tafaqah itu memahami agama. Tafaqahu itu artinya dari kata fikih. Tafaqquh, ya. Ini melakukan tafaqquh, yaitu pendalaman. Liyatafaqahu fidin, untuk memperdalam agama secara keseluruhan. Ya. Jadi harus ada waliyundiru qaumahum, supaya nanti mereka yang memperdalam agama ini nanti memberikan peringatan tadi, liyunziru, Izarajau, kalau mereka kembali, jadi mereka yang sudah bekerja, kembali ke rumahnya, dia mendengarkan ceramah, kira-kira begitulah. Atau pergi ke pesantren-pesantren setiap hari Minggu untuk belajar ilahi, ketika mereka kembali kepada mereka. Ya. Jadi artinya jemaah sekalian, terbagi dua masyarakat Islam itu. Jadi kalau kita lihat gambarnya di sini, berdasarkan surat At-Taubah tadi, surat 9, berdasarkan surat 9, ya. Ya, berdasarkan surat 9. Umat Islam ini terbagi dua di sini. Ya, ini. Mayoritas mutlaknya itu adalah ini mencari nafkah. Ini dia kita sebut dengan golongan A, mencari nafkah. Ya. Mencari nafkah. Ya, mencari nafkah itu artinya bekerja, berdagang, berjualan, berniaga, dan sebagainya. Sedangkan di sini adalah mencari ilmu. Ya. Mencari ilmu. Ya. Lahirlah di sini nanti konsumen dan produsen. Di sini ada konsumen, produsen, ada buyer, ada seller di sini. Ada bayarnya di sini, ada sellernya. Di sini ada juga apa? Ada murid, ada gurunya di sini. Nah, begitu jemaah sekalian. Jadi masyarakat Islam itu hanya terbagi dua saja. Tidak ada tempat bagi umat Islam untuk tidak beraktivitas dua hal ini. Makanya kita katakan umat Islam itu hanya dua pilihannya. Menjadi pembelajar keraskah atau menjadi pencari pekerja keraskah, pencari nafkah keras. Cuma dua macam saja. Kalau ingin membuat umat Islam kembali termuliakan. Kalau tidak, umat Islam kembali akan menjadi bangsa paria saja. Jadi inilah yang terjadi jemaah sekalian berbahagia. Jadi nanti pencari nafkah ini, yang tadi kita bicarakan nafkah, makanya kan nafakatan, pencari nafkah nantinya. Inilah yang nanti kemudian menginfakkan hartanya ke sini, seperti itu. Ya. Sebagaimana juga ini mengajarkan ilmunya ke sini. Ya, ini mengajarkan ilmu ke sini. Ya, gitulah. Ya. Ini mengajarkan ilmunya ke sini dengan ikhlas. Ini juga menafkahkan hartanya dengan ikhlas. Kalau ini terjadi, maka masyarakat akan menjadi sempurna. Nah, makanya jemaah sekalian, dengan cara seperti ini, lahirlah tadi ulama seperti yang kita saksikan. Ulama yang cerdas.
ulama yang bisa memimpin negara seperti tadi Ali Khamenei. Ali Khamenei mana ada ulama seperti itu yang bisa presiden, menteri-menteri berada di bawah dia, tentara berada di bawah dia. Coba di dunia tidak ada ulama yang bisa memimpin tentara, tapi dia bisa melakukannya. Kenapa? Jual juga ilmunya. Dia benar-benar membimbing manusia dengan cara yang benar, dan ini juga memberikan kepadanya juga dengan cara yang benar. Inilah masyarakat yang ideal, Bapak Ibu jemaah sekalian. Tapi kalau kita semuanya berinfak mau-maunya kita, begitu juga membangun masyarakat mau-maunya kita, ya kita tidak akan pernah menciptakan atau mengkonstruksi masyarakat kita sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah dalam Al-Quran. Nah, ini adalah jemaah sekalian. Ini. Minat ta'afufi ta'rifum bisimahum. Kamu hanya kenal mereka melalui aktivitas mereka. Ya, makanya saya anjurkan Bapak sekalian kalau mau berinfak kepada mereka lah semuanya, itu baru cocok. Ya. Supaya mereka juga tidak perlu kayak meminta-minta gitu, setiap ada kegiatan minta dana lain, nggak perlu sebetulnya. Kenapa? Masing-masing kita sudah memahami tugasnya seperti dalam ayat ini. La yas'aluna nasa ilhafa. Mereka itu tidak pernah meminta kepada manusia. Jadi ada 3 kata di sini jemaah sekalian. Pertama tadi minat ta'afufi, coba. Minat ta'afufi, dia hanya tidak meminta-minta, tidak memelihara diri. Ta'afu itu ifah, menjaga kehormatan dirinya. Ya. Masa agamawan menjadi peminta-minta? Ya. Kemudian bagaimana kita mengenalnya? Harus ada kegiatannya di sini. Tidak boleh tidak ada kegiatannya. Ta'rifhum bisimahum. La yas'aluna nasa. Mereka tidak pernah minta kepada manusia ini. La yas'aluna nasa. Tidak pernah minta kepada manusia. Ya. Ilhafa. Ya. Apalagi dengan ilhaf. Ilhaf itu mendesak. Minta manusia dengan mendesak, memaksa-maksa, mengancam-ancam. Saya mengancam, kalau kalian bapak tidak bayar zakat ke saya tidak akan ngajari lagi. Itu mengancam namanya jelas sekali. La yasaluna nasa ilhafa, tidak pernah minta kepada manusia ilhafa, dengan mengancam, dengan mendesak. Ya. Jadi Bapak sekalian, marilah kalau kita berbicara tentang baik-baik. Surat Al-Baqarah ayat 273. Ya. Wa ma tunfiqu min khairin, namun muncullah di sini. Wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bi alim. Apa saja yang kalian tunfiqu min khairin. Jadi kata-kata khairin ini adalah ulamanya juga memberikan, menginfakkan ilmunya kepada umat, umat juga menginfakkan hartanya kepada ulamanya. Maka apa kata Allah? Wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bi alim. Maka sungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Ini fa innallaha bi alim. Aja mas keser bahagia, wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bi alim. Nah, terkadang umat kita berkata begini, inilah kekurangannya umat kita. Lah tapi kan dia juga paham Al-Quran Pak Ustadz. Masa dia salah? Nah, kalau begitu kenapa kita tidak beragama yang lain aja? Kan mereka juga punya ulama juga. Hindu juga punya agamawan. Kan tidak mungkin salah juga. Buddha juga punya agamawan. Jadi artinya tidak bisa kita berpatokan pada agamawannya saja, berpatokan kepada teks namanya jemaah sekalian sebagai. Ya, kalau kita Islam, teksnya adalah kitab suci Al-Quran. Dan mendekati kitab suci Al-Quran pakai akal pikiran kita. Ya, bukan pakai rayu, tapi pakai akal pikiran kita. Jadi inilah dia jemaah sekalian. Jadi patokan benar tidaknya bukan ulama, bukan agamawan, bukan guru, bukan apa, tapi patokan kebenarannya adalah sejalan dengan Al-Quran. Bisa kita tunjuk teks-teksnya di dalam Al-Quran. Itu baru benar. Kalau kita katakan ulama juga, ya apa bedanya juga dengan maaf saudara-saudara kita yang Wahabi juga yang mengatakan maulid ini maulid itu. Ini bid'ah itu bid'ah, apa salahnya juga mereka mengikuti kan ulama juga. Jadi patokannya itu bukan ulama, bukannya Al-Qur'an jemaah sekalian. Ingat, Al-Qur'an mengatakan zalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya, Al-Qur'an itu dikatakan unazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Jadi Al-Qur'an disebutkan. Al-Quran itu adalah layatihil batil min baini yadihi wa min khalfihi. Amin khalfihi. Al-Quran itu yang dikatakan ya qaumi inna ya rabbi inna qaumi takhudhu hadzal qur'ana mahjura. Nabi sendiri berkata begitu. Jadi artinya apa? Al-Quran yang ditinggalkan. Jadi sering sekali mengatakan kan dia juga ini, kan dia juga itu. Nah, kalau begitu semuanya enggak usah lagi kita berdiskusi. Semua agama benar jadinya. Kenapa? Karena semua agama, semua mazhab benar. Kenapa?
Mazhab punya ulama-ulama besarnya, agama-agama punya agamawan-agamawannya juga besar semuanya. Ya, seperti itulah jemaah sekalian. Dengan demikian, marilah kita benar-benar memperlakukan Al-Quran sebagai petunjuk, dan petunjuk Al-Quran itu adalah merupakan mujizat terbesar sepanjang kenabian. Ulangi lagi, Al-Quran itu adalah mujizat terbesar sepanjang kenabian. Ya, lebih besar daripada mujizat Nabi Musa, lebih besar daripada mujizat Nabi Isa yang menghidupkan orang mati. Mujizat Al-Quran adalah bukan satu orang mati yang dihidupkan, tapi berjuta-juta jiwa yang mati dihidupkannya. Peradaban yang mati bisa dihidupkannya. Jadi wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Kita pindah lagi. Ini masih hitung uang karena masih bicara infak ini terus-menerus Bapak Ibu sekalian ya. Alladzina yunfiquna amwalahum billaili wan nahar. Orang-orang yang menginfakkan harta benda mereka billaili wan nahar, malam dan siang, sirran, sembunyi-sembunyi atau rahasia, wa alaniyatan ataupun terang-terangan, sama kita sudah bahas tadi. Falahum ajrum, maka bagi mereka mendapatkan ajarnya, imbalannya, inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Jadi Allah menjamin pasti akan Allah berikan. Falahum ajrum inda rabbihim, wala khaufun alaihim, dan tidak ada ketakutan bagi mereka. Wala hum yazanun. Artinya apa? Mereka akan bahagia. Kenapa? Pengganggu kebahagiaan adalah rasa cemas dan rasa sedih. La khaufun alaihim wala hum yazanun. Ya. Kita percepat karena waktu kita sudah. Tonton ini Pak sekalian. Nah, ayat ini kalau tadi kita mikronya apa namanya yang bikin takut-takut, ya itu karena bayangan masyarakat kita tentang setan kayak gitu. Nah, padahal yang kita ingin bicarakan ini adalah seperti ini. Alladzina ya'kuluna riba. Nah, jadi lawannya tadi orang yang bersedekah itu adalah riba. Jadi kan kalau orang ingin menyuburkan hartanya kan banyak orang melakukan riba. Padahal Al-Quran mengatakan dengan berinfak sebetulnya, menyuburkan harta. Jadi alladzina ya'kuluna riba, orang-orang yang memakan riba, la yaqumuna, tidak akan mereka bisa berdiri illa kecuali kama yaqumul ladzi yatakhabatu syaitan, seperti mana berdirinya orang-orang yang kemasukan syaitan. Yatakhabatu syaitan. Jadi illa kama yaqumul ladzi yatakhabatu syaitan minal mas, ya, karena bersentuhan dengannya. Dzalika bi annahum qalu, yang demikian itu karena mereka berkata innamal bai'u mislur riba, bahwasanya jual beli itu sama saja dengan riba. Jadi mereka mengatakan jual beli itu sama dengan riba, ya, kamu gitu. Wa halallahu riba wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Sementara Allah SWT adalah menghalalkan jual beli niaga, wa harrama riba, dan mengharamkan riba. Faman ja'ahu mau'idatun, siapa yang datang kepadanya pelajaran dari Allah, maksudnya dari Al-Quran. Jadi lagi-lagi mau'idah di sini adalah Al-Quran, karena mau'idatun min rabbi, Al-Quran ini. Jadi ini adalah Al-Quran, ya. Jadi maksudnya setelah ayat ini turun, fantaha, lalu dia berhenti, falahu ma salafa, maka baginya apa yang sudah berlalu, maksudnya yang sudah riba yang sudah lewat, ya sudahlah. Wa amruhu ila Allah, urusannya kita kembalikan kepada Allah. Wa man ada, tapi siapa yang kembali makan riba lagi, faulaika ashabun nar, maka bagi mereka menjadi penghuni neraka jahanam. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Bapak Ibu sekalian berbahagia, kita sudah sampaikan bahwa riba yang dimaksud dalam Al-Quran adalah riba yang ada pada zaman Nabi, yaitu sama dengan rentenir sekarang. Kalau kita dengan serta-merta menyamakan riba dengan bank, tentu keliru. Kenapa? Karena perbankan itu baru muncul sekarang, kira-kira 200 tahun terakhir ini. Sedangkan yang namanya riba dalam Al-Quran yang dibicarakan ini adalah yang ada pada zaman Nabi dulu, pada zaman tempo dulu, pada abad ke-6, ke-7, dan itu adalah kebanyakan dalam bentuk, bukan kebanyakan, semuanya dalam bentuk rentenir. Ya, kenapa? Karena memang orang per orang melakukannya, meminjamkan seenaknya dengan bunga seenaknya, meminjamkan dengan bunga seenaknya, lalu kemudian kalau orangnya tidak bisa bayar, diambil harta bendanya. Sedangkan sistem perbankan sekarang adalah lahir 200 tahun terakhir ini, lalu kemudian berbentuk sistem, kemudian diatur oleh pemerintah, diatur oleh undang-undang, diawasi, dia ada pengawasnya,
di Indonesia pengawasnya adalah OJK misalnya, di di Singapura, Malaysia juga masing-masing ada pengawasnya itu sistem perbankan. Jadi tidak bisa seenak-enaknya seperti itu. Jadi artinya tidak bisa dengan serta-merta disamakan bahwa riba itu adalah sistem perbankan. Bapak sekalian berbahagia, mohon maaf ini terlalu panjang ya pembahasan kita, sampai menjelang jam 9 ini baru kita selesai. Lagi-lagi mudah-mudahan ini mendapatkan pemahaman atau pengetahuan baru, dan kalau benar itu dari Allah, dari Al-Quran, kalau ada yang salah khilaf itu dari Al-Fakir sendiri. Al-Fakir juga berbicara tidak sempurna ilmunya secara pribadi ya. Kalau Al-Quran pasti sempurna, juga emosinya juga belum bisa terkontrol 100%. Jadi tentu masih banyak pengaruh-pengaruh yang bisa menyebabkan kekeliruan dan sebagainya. Oleh sebab itulah yang salah, yang keliru ditinggalkan dan mohon maaf. Sedangkan yang benar, yang baik itu pasti dari Allah, dari Al-Quran, karena yang kita bahas Al-Quran. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Yang mau bertanya dipersilakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Baik. Ustaz, tampaknya berulang kali Allah tak putuskan ikatan ayat-ayat awal, tengah tadi sampai pada malam ni. Kata wala khaufun alaihim walam yahzanun, supaya apa-apa pun kita bincang dan terus berbincang bahawa Allah ingatkan orang beriman daripada kata-kata yang sama tadi dalam pelbagai mesej-mesej yang Ustaz beri tadi. Beri pencerahan dan teguran Ustaz. Barakallahu. Jadi jemaah sekalian berbahagia, jadi memang sih kalau kita lihat intinya semuanya berulang, tujuannya sama. Yaitu Allah ingin melepaskan jiwa kita dari pengaruh-pengaruh apapun. Termasuk dari pengaruh hawa nafsu kita, emosi kita. Karena kalau kita dipengaruhi emosi kita, cenderung kita kehilangan rasionya biasanya. Makanya kita katakan tadi dalam kasus Palestina ini tidak bisa dihindari, ini sangat emosional. Tapi harus kita tahu bahwa manusia itu kalau emosional cenderung kehilangan rasionalitasnya. Emosional kehilangan rasionalnya. Jadi emosi kita wajar, itu manusiawi. Tetapi tidak boleh lebih tinggi dari rasio. Rasio harus lebih tinggi daripada emosi. Rasional harus lebih tinggi daripada emosional. Nah, pertanyaan bagaimana caranya ini bisa terjadi? Nah, itulah tadi sedekah infak. Kenapa? Karena sebetulnya yang menyebabkan kita cenderung emosinya lebih tinggi daripada rasionya adalah karena kita terikat jiwanya oleh kepentingan-kepentingan dunia lah, macam-macam lah. Baik kita sadari atau tidak sadari, banyak orang yang bercakap-cakap di grup merasa pintar sekali. Padahal sebetulnya tanpa dia sadari bahwa itu adalah egonya dia. Dia merasa lebih pintar, dia merasa lebih hebat dan sebagainya. Itu sebetulnya adalah rasa ini. Nah, pertanyaan bagaimana menghilangkan ini? Nah, itu tadi sudah disampaikan. Di antaranya infak. Kenapa infak? Karena simbol dunia itu kan, kalau dunia ini kan disimbolkan dengan uang sekarang. Jadi kita sampaikan bahwa ego itu terikat dengan dunia. Nah, dunia itu disimbolkan dengan uang. Maka terkadang infak itu dengan uang. Karena dengan mengeluarkan uang, kan berarti artinya melepaskan jeratannya kepada jiwa kita. Melepaskan jeratannya dari jiwa kita, menyebabkan jiwa kita menjadi bernapas lega. Melepas jiwa kita menjadi merdeka, ya, menjadi al-hur. Jadi jiwa kita menjadi hur, merdeka. Atau bahasa irfannya menyebabkan jiwa kita menjadi musyahadah. Kenapa? Karena dia terlepas dari hijab-hijab. Ketika hijab-hijab duniawi itu, yang menurut Sayyidina Ali bin Abi Thalib, karamallahu wajhah itu 70 lapis, bayangkan 70.000 lapis kata Imam Ali. Kalau kita lepaskan selapis demi selapis, butuh waktu yang lama. Nah, jemaah sekalian berbahagia, mengangkat selapis demi selapis itu butuh kerja keras, butuh mujahadah namanya. Tetapi kalau dia sudah terangkat, maka kemudian kita sampai pada tingkat musyahadah. Proses mengangkatnya itu kan disebut dengan mukasyafah. Nah, bagaimana cara yang paling bagus? Yaitu tentang infak. Makanya kita sampaikan sebelumnya, di tengah-tengah ayat infak dan sedekah pun juga muncul kata-kata hikmah, pembahasan kita sebelumnya. Ingat sebelumnya ayat 269. Ya, ini kan tadi pembahasan kita hari Senin sampai 270. 269-nya itu tentang hikmah. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira
Wa may yadzakkaru illa ulul albab. Jadi hikmah itulah, dan itulah tujuan agama datang, itulah tujuan Nabi datang. Walladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum alaihim ayatihi wa yuzakkihim wal hikmah. Luqman diabadikan dalam Al-Quran, kenapa? Walaqad ataina Luqmana al-hikmah. Jadi hikmah inilah yang paling penting, Mas sekalian. Dan kata-kata hikmah itu tadi, ayat-ayat hikmah disimpan di tengah-tengah ayat tentang infak atau sedekah. Kenapa? Karena untuk mencapai derajat itu harus benar-benar melepaskan jiwa kita, ruang hati kita dari jeratan-jeratan duniawi. Ada lagi yang lain, Pak sekalian? Di chatroom ada 3 pertanyaan, Ustaz. Baik, Mas sekalian, kita ke chatroom ya. Yang pertama, wah ini dari Harni, ini Bu Harni ya, yang jelek-jelek kampusnya tidak pernah ikutan Zoom Tadabur Ustaz, cuma heboh di grup WA aja, boleh jadi ya. Ini Bu Harni yang bikin laporannya. Kemudian dari Pak Jamal, ini yang di Kuala Lumpur, sahabat kita, ikhwan kita dari Bukit Tinggi yang sekarang lagi ada di Kuala Lumpur. Sikit juga, banyak juga boleh Pak Jamal patokan saudara-saudara kita yang Islam itu juga Al-Quran. Atau mungkin ulama mereka sebenarnya tahu, tapi sengaja tak memberitahu yang sebenarnya bagaimana. Ya jawabannya itu tadi Pak Jamal, kalau Pak Jamal hadir di mana-mana, itu justru Al-Quran jarang dibahas secara runtut dan sistematis. Kebanyakan kan Al-Quran hanya jadi pemanis saja, diambil satu. Dan itu berulang-ulang setiap tahun Pak Jamal. Contohnya kalau Maulid dan bulan Rabiul Awal, ayat yang dibahas biasanya surat laqad kana lakum, surat apa itu, surat Al-Ahzab, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, kan begitu. Begitu masuk nanti bulan Rajab, yang dibahas cuma itu aja, subhanalladzi asra bi abdi, itu berulang-ulang. Begitu masuk bulan Ramadan, yang dibahas ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Begitu bulan Syawal, di mana-mana terjadi halal bihalal, fitratullah allati fataran nas 'alaiha, dan seterusnya. Sampai itu saja berulang-ulang setiap tahun. Nah, sementara ayat Al-Quran ini kan ada 6 ribuan ayat, Pak Jamal. Kapankah kita memperdengarkan 6 ribu ayat ini kepada umat kalau tidak dilakukan secara runtut seperti ini? Ya, apalagi pengajian-pengajian kan kebanyakan cuma sekali seminggu. Biasanya hari Minggu, biasanya hari Ahad. Nah, kita saja di sini mengaji 3 kali seminggu, 3 kali sepekan Al-Quran, ini sangat tidak cukup rasanya. 5 ayat kita bahas pun masih kebanyakan rasanya, jemaah sekalian. Ini belum bisa membandingkan satu ayat dengan ayat lain secara luas. Ya terpaksa kita batasi karena waktu kita sangat terbatas. Nah, jadi intinya adalah memang tidak seperti dikatakan dalam Al-Quran Pak Jamal, surat Al-Furqan ayat 30 itu Nabi sudah menyampaikan itu. Surat Al-Furqan itu surat 25 ayatnya 30. Di situ tertulis waqala Rasul berkata di hadapan Allah, ya Rabbi, wa Tuhanku, inna qaumi, sungguhnya kaumku itu, umatku itu, ittakhadhu, menjadikan hadal Quran, disebutkan hadal Quran, menjadikan Al-Quran mahjur, dijauhi. Nah, itulah yang kita pegang. Jadi penyebabnya adalah karena menjauhi Al-Quran. Kemudian berikutnya dari Pak Burhan. Sabar adalah inti dari menghadapi kemelut kehidupan. Ya, jadi sabar adalah inti dari menghadapi kemelut kehidupan, betul sekali. Ya, ini sabar, kita tahu nabi-nabi itu diangkat jadi nabi karena kesabarannya. Bahkan dikatakan dalam Al-Quran, imam-imam juga itu diangkat jadi imam karena kesabarannya. Wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru, gitu dalam Al-Quran. Ya. Wa ja'alna minhum, kami jadikan dari mereka, dari kaum dari kalangan manusia itu a'immah, imam-imam. Ya. Untuk apa? Untuk membimbing manusia. Yahduna bi amrina lamma sabaru. Membimbing manusia atas perintah kami, atas bimbingan kami, atas arahan kami, lamma sabaru, karena mereka itu sabar. Seperti itu. Ya. Apa melaksanakan kesabaran itu punya batasan? Jawabannya batasannya cuma 2 Pak Burhan. Ada batasannya sabar. Batasan pertama pertolongan Allah. Ya. Jadi sampai kapan kita sabar? Sampai Allah sendiri yang menyelesaikan masalahnya. Batasannya seperti itu. Pertolongan Allah datang. Yang kedua apalagi? Kematian. Jadi batasannya kematian. Ya, jadi itu Pak Burhan. Di masyarakat kita biasanya mengatakan sabar ada batasnya. Itu kata-kata itu justru biasanya
Justru kata-kata tidak sabar berarti dia ingin marah, kamu gitu. Ya, jadi artinya sabar itu batasannya apa? Pertolongan Allah datang. Allah sendiri yang menyelesaikan kasus itu. Kemudian yang kedua adalah apa? Yaitu kematian. Inilah yang kita. Kenapa? Karena kita tidak dituntut untuk merubah seseorang. Kita tidak bisa merubah seseorang. Kita tidak bisa merubah keadaan. Kita bisa hanya menganjurkan, menyampaikan tadi. Tugas Nabi hanya menyampaikan saja. Al-balak wa ma alaika illal balak. Kewajiban kaum umat hanyalah menyampaikan saja. Kita tidak dituntut untuk merubahnya. Fazakir anta muzakir lasta alaihim bimusaitirin. Kamu beri peringatan Muhammad, kamu hanyalah pemberi peringatan. Kamu tidak saya berikan wewenang, authority untuk memaksa mereka. Ya, lasta alaihim bimusaitirin. Bagaimana kalau dia menolak? Itu urusan saya, kata Allah. Illa man tawalla wa kafar fayu'adzibuhullahul adzabal akbar. Jadi sama juga dengan kasus Timur Tengah sekarang, kita melakukan semaksimal yang kita mampu lakukan, tapi ingat, jangan menyandarkan kemampuan mengalahkan Israel pada diri kita. Jangan menyandarkan kemampuan kita menolong saudara-saudara kita di Gaza pada diri kita. Kemampuan itu kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang terjadi pada runtuhnya dulu Reza Pahlavi di Iran. Ulama malah kemudian diusir, di penjara dan sebagainya. Tapi kemudian Reza Pahlavi karena perbuatannya sendiri dia runtuh dan kemudian dihentikan dengan para ulama. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ya, mudah-mudahan saudara-saudara kita di Gaza, Palestina secepatnya diberikan pertolongan, diberikan kemenangan dan perang dihentikan dan Allah SWT memotong tangan-tangan Israel dan juga siapa saja membantu Israel dalam segala hal. Terima kasih Amin. banyak. Terima kasih, Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak Burhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Pak Ustadz pamit. Rusdi. Assalamualaikum. Terima kasih Sip, Ayu. Ustaz. Assalamualaikum. Teman-teman selamat malam, selamat Ustaz. istirahat. Ya, Terima sama-sama. kasih Ustaz. Terima kasih Bu Ayu. Ya, sama-sama. Sehat selalu Bu Ayu, Pak Ustaz. Amin, alhamdulillah, amin, amin. Terima kasih Ustadz, terima kasih Mbak Ayu. Sama-sama Bu Emil. Sama-sama.